Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denara Zahira Alhamdi dengan NIM 2501050134. Saya dari Rombel C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang perubahan perilaku dan gejala jiwa seseorang dari masa pembuahan atau masa konsepsi hingga akhir hayat. Ilmu ini tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga menjelaskan dan mengkaitkan dengan perilaku, usia, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ruang lingkup itu ada tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan itu meliputi perkembangan pada setiap tahapan usia, seperti anak-anak, terus ke remaja, kemudian ke dewasa, hingga lanjut usia. Habis itu, faedah mempelajari psikologi perkembangan itu tuh juga banyak banget manfaatnya. Seperti kita secara individu, kita tuh nantinya bisa membantu kita sebagai orang tua, terus habis itu pendidik dan profesional lain untuk memahami pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak di setiap usianya. Kan pasti anak tuh di setiap usianya berkembang, dan itu beda-beda dengan cara-caranya. Maka dari itu kita penting dalam mempelajari psikologi perkembangan. Kemudian kita juga anak tuh juga butuh bimbingan yang tepat. Maka dari itu kita harus belajar dulu, terus mengembangkan kurikulum yang ada. Di setiap tahun kan juga kurikulumnya beda-beda tuh. Kita semakin berkembang, maka dari itu belajar. Tugas utama guru kan emang membantu murid berkembang optimal. Nah, upaya yang dapat saya lakukan ketika di dalam kelas itu, yang pertama itu ada stimulasi kognitif. Itu tuh kita mengadakan pembelajarannya itu berbasis masalah nyata. Jadi memberikan kasus, teka-teki gitu. Terus yang kedua itu dengan cara memberikan eksperimen sederhana. Jadi itu kalau di dalam kelas kita tuh melakukan praktik atau eksperimen sains sederhana agar mereka tuh juga bisa mengamati, nggak belajar terus, itu kan kadang mereka juga bosen gitu. Terus yang ketiga itu melatih atau mendorong siswa untuk bertanya dan bernalar, terus menciptakan suasana yang aman untuk bertanya. Jadi mereka itu dikasih waktu, sering-sering dikasih waktu untuk bertanya gitu, biar nantinya selama mereka tumbuh tuh juga mereka bakal terbentuk sifat bertanya gitu, bertanya dan kritis gitu. Terus yang kedua itu ada stimulasi bahasa. Itu kita melakukan kepada siswa itu membaca interaktif dan diskusi. Jadi kita itu mengajak siswa untuk membaca bersama buku cerita dengan ekspresi dan intonasi yang menarik agar mereka tidak bosan. Kemudian mengadakan kegiatan menulis beragam. Jadi tidak hanya menulis esai, tapi juga menulis kreatif, kayak cerpen gitu-gitu, kayak ya yang senang-senang gitu. Kemudian upaya yang dilakukan di luar kelas itu ada stimulasi kognitif. Itu tuh kayak kita tuh ayo sekali-kali itu mengadakan kunjungan edukatif, kayak tempat-tempat seperti museum, perpustakaan, kebun binatang. Itu kan mereka jadi bisa melihat langsung gitu kan. Ke museum mereka belajar, tapi juga bisa melihat miniaturnya gitu. Kayak mereka
memiliki gambaran. Kemudian yang kedua itu stimulasi bahasa. Itu tuh kita kayak apa ya, di sekolah kita mengadakan pojok baca. Jadi mereka pojok baca yang nyaman di luar kelas, jadi bisa mereka tuh baca di luar kelas, baca novel, baca cerpen, tapi ya harus di umurnya mereka gitu. Soal yang terakhir itu kan ada perbedaan gitu kan, gimana caranya kita tuh menanggapi, caranya kita menyikapi itu tuh pembelajaran yang kita tuh melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dan inklusif, karena perbedaan itu kan wajar, bisa dari faktor genetik, terus lingkungan. Maka dari itu kita harus adil, kita nggak boleh membeda-bedakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.